Oke, tuple structure. Jadi structure and written expression ini ada di sesi kedua. Ya, terdapat 40 soal, terdiri dari 15 multiple choice ya dan 25 error analysis. Nah, waktu pengerjaannya sendiri ada 25 menit. Jadi bayangkan ya, satu soal kita harus mengerjakan hanya dalam waktu setengah menit aja. Nah, jadi yang pertama perlu diperhatikan, jadi semua soal structure ini bentuknya sentence. Ya, jadi ada simple sentence, ada compound sentence, ada complex sentence, atau compound complex sentence. Nah, jadi aturannya harus sesuai berikut ya. Jadi minimal sentence itu ada satu verb. Nah, ketika verbnya ada dua, berarti harus ada satu conjunction di situ. Kalau verbnya tiga, berarti conjunctionnya dua. Kalau verbnya empat, conjunctionnya tiga, dan seterusnya. Ya, ini aturan utamanya ya, karena bentuknya harus sentence kan. Nah, sentence kan ada beberapa tipe, yang jelas harus seperti ini ya, bentuknya dan jumlahnya. Nah, dalam soal multiple choice, ini perhatikan struktur kalimat yang hilang atau yang diperluin. Jadi misalnya, yang pertama kita lakukan kan kita harus cari verb-nya dulu. Ya, yang pertama harus cari verb. Oke, misalnya verb-nya udah ada. Jadi mungkin kita harus melengkapi subjek atau objeknya ya. Nah, subjek atau objek ini bisa diisi dengan noun, kemudian noun phrase, noun clause, atau gerund dan to infinitive ya, langsung verb ing atau to verb 1. Kemudian kita harus juga perlu memahami kesesuaian bentuk derivatifnya ya. Misalnya di sini perlunya noun phrase, tapi udah ada adjective. Nah, adjective ini harus menjelaskan apa? Noun. Misalnya. Kemudian, oh di sini udah ada verb. Nah, verb ini dijelaskan sama apa? Misalnya adverb. Begitu ya. Jadi selain kita harus tahu bentuk derivatifnya, ya, jadi kita harus tahu bentuknya noun, adjective, adverb, verb. Nah, kita juga harus tahu fungsinya. Fungsinya adjective apa? Oke, menjelaskan noun. Jadi ketika udah ada noun, oke berarti kita butuh adjective di situ. Sebelum noun, gitu ya. Jadi nanti akan dipelajari di bab selanjutnya ya, derivatif. Kemudian ada concordance, kita juga harus tahu concordance-nya ya, kesesuaian antara subjek dan verb-nya. Nah, ini subjeknya tunggal atau jamak, karena subjeknya ini kan mempengaruhi bentuk verb-nya ya. Misalnya subjeknya tunggal, oke berarti verb-nya harus plus s atau es. Seperti itu. Jadi kita harus tahu bentuk kesesuaian subjek dan verb-nya ini. Apakah singular, apakah plural. Nah, kemudian kebutuhan verb-nya, apakah ini verb-nya aktif ataukah pasif. Nah, seperti itu ya. Kemudian parallelism. Nah, parallelism ini ya, kesamaan bentuk. Jadi misalnya noun, noun dan noun, adjective, adjective dan adjective gitu ya. Verb ing dan verb ing seperti itu. Misalnya di sini ada conjunction dan verb, conjunction verb gitu. Berarti dan conjunction verb juga. Pokoknya bentuknya tuh harus sama gitu ya, parallelism. Oke, contoh soalnya seperti ini ya. Jadi yang pertama kita harus cari verb-nya dulu kan. Nah, misalnya the city base its bla 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 estimates primarily. Nah, jadi kalau misalnya ada di multiple choice, kita nggak perlu kayak membaca keseluruhan dulu ya, karena ini akan membuang waktu. Jadi kita yang pertama langsung aja cari verb-nya. Oke, verb-nya udah ada nih, estimate 1. Oke, berarti ini udah lengkap ya, sentence-nya udah lengkap. Kemudian kata sebelumnya ini ada its. Nah, kata sebelum titik-titik, nah kita harus reverse ke kata sebelum dan setelahnya ya. Apa yang kita butuhin? Its ini kan menunjukkan kepemilikan ya, its-nya gitu ya. Its berarti kepemilikan ini diikutin dengan noun. Oke, kita cari yang bentuknya noun. Kalau grows, grew sama grown ini kan noun verb semua. Ini verb, ini verb, ini verb 2, ini verb 3. Nah, berarti kita cari yang noun. Yang belakangnya th nih. Kita akan belajar di bab derivatif ya. Nah, jadi growth. Jadi jawabannya yang A. Seperti itu ya. Nah, kalau dalam soal error analisis, kita fokus aja pada underline-nya. Karena underline ini kan pasti kata yang error ya. Jadi kita cari jawaban yang salah. Nah, yang A, B, C, D ini ada di underline. Mana yang salah? Dan buat acuan underline ke kata sebelum dan sesudahnya dengan memperhatikan strukturnya. Misalnya, oke, kita coba. Jadi sama, jadi nggak perlu kita baca dulu ya. Oke, misalnya, langsung aja kita langsung lihat ke underline-nya. Oke, chemical. Kalau artikel muncul di awal, ini bisa ya. Oke, berarti nggak masalah. Kalau misalnya kita ragu, ya udah lompatin aja dulu. Kemudian yang B, react. Nah, kita lihat kata sebelumnya.
Kata sebelum react ini adalah chemical. Al ini indikasinya adjektif ya. Nah, nanti kita belajar di bab derivatif ya. Oke. Chemical ini adjektif. Adjektif itu fungsinya cuma satu, menjelaskan noun. Sementara react ini adalah verb. Nah, jadi harus bentuknya itu harus adjektif plus noun ya kan? Nah, berarti yang B ini pasti error. Harusnya chemical reaction. Oke, ketika udah menemukan yang error di sini, ya udah berarti nggak usah diperhatikan kalimat setelahnya. Seperti itu ya. Nah, untuk akumulasi skornya sama ya. Jadi sudah ada di tabel ya, udah dicantumin di situ. Jadi teman-teman bisa mencoba latihannya. Kemudian, nah untuk structure ini ada di sesi kedua ya. Jadi lihat di tabel yang kedua ini. Jadi tabel yang paling kiri ini jumlah benar, jawaban benarnya ya. Misalnya structure-nya benar 29 nih. Dari 40 soal. Oke, berarti skornya 53, 530. Nah, seperti itu ya. Jadi teman-teman bisa mencoba di exercise-nya, bisa mencoba untuk akumulasi skor di practice test ya, maupun di simulasi real test-nya itu bisa. Ya, waktunya bisa di waktu juga ya, karena selain kita harus tepat, kita juga harus cepat, ya kan? Jadi mencoba setiap mengerjakan itu coba di waktu deh. Misalnya aku nggak bisa nih kalau misalnya cuma 25 menit. Ya udah, coba dulu aja. Yang penting teliti dulu sih. Jadi yang penting yang pertama misalnya nggak di waktu dulu bisa. Kemudian baru di waktu ya. Jadi ini. Jadi oke, untuk di website ini teman-teman bisa mencoba exercise-nya sebanyak 5 kali ya. Jadi 5 kali quiz attempts. Kemudian 3 kali quiz attempts untuk yang simulasi real test. Itu ada bisa 3 kali mengerjakannya. Oke, selamat mencoba.